السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Islam Al-Hijaz, Ibunda Hajah Susilowati rahimahullah. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Bapak Pembina Pesantren Islam Al-Hijaz, Al-Ustadz Rahmat Fauzi Lubis Eskom hafizahullah ta'ala. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan kepada seluruh Dewan Guru Pesantren Islam Al-Hijaz yang selalu diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepada anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada hari yang cerah ini Allah izinkan kita untuk berkumpul memperingati Hari Santri Nasional Kamis 22 Oktober 2020. Abnai wa ya banati wa antum fi auni rabbikum. Ketahuilah bahwa Hari Santri bukanlah sebuah hari biasa dan berbeda dengan lainnya. Hari Santri adalah sebuah hari di mana Islam Indonesia berkembang dan maju. Kemerdekaan ini diraih oleh mereka yang menjadi santri. Kemerdekaan ini diraih oleh mereka yang berstatus santri. Darah Indonesia ini telah dicuci oleh darahnya para santri. Maka seluruh santri wajib untuk berbangga karena tidak semua masyarakat Indonesia Allah tentukan untuk menjadi santri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf bahwasanya beliau adalah seorang anak muda yang kisahnya terbaik dalam Al-Quran. Namun dengan kehebatan Nabi Yusuf, seluruh jajaran Mesir, masyarakat Mesir, bahkan raja ketika itu tunduk kepada anak muda. Siapa dia? Dialah Nabi kita Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam Allah takdirkan untuk masuk ke dalam sebuah sumur. Kecil badannya, tak memiliki perbekalan makanan dan minuman. Masuk dia ke dalam sumur bukan karena musuh yang ada di luar, tapi karena dari saudaranya yang benci terhadap dirinya. Subhanallah, Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sebuah sumur seorang diri. 3 hari 3 malam lamanya Yusuf berada di dalam sebuah sumur. Lantas, adakah rasa dengki, benci, iri hati di hadapan para saudaranya? Ternyata disitulah Allah menguji. 3 hari Yusuf berada di bawah tanah. Di bawah tanah. Bumi yang kita injak. Namun akhirnya Yusuf bersih dari sifat-sifat keburukan. 3 hari bersabar di hadapan untuk mencari sebuah keridhaan Allah.
Kalian wahai anak-anakku, kalian tidak dimasukkan ke dalam sumur. Kalian diberikan ilmu setiap hari. Dijaga jiwa dan raganya. Pikiran dan hatinya diarahkan dan dibimbing oleh Al-Quran. Subhanallah. Ketika Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sebuah sumur di bawah tanah, justru itulah takdir terbaik Allah untuk Yusuf. Karena mulai Yusuf dari tanah, kemudian diangkut oleh seorang yang melewati, dan akhirnya dari situlah Yusuf mulai menjadi orang terkenal. Subhanallah. Bagaimana tidak? Yusuf alaihissalam dikatakan oleh para ulama, ketika Nabi Yusuf dikeluarkan dari sumur, sebagaimana Nabi Yusuf keluar dari sumur, maka keluarlah seluruh keburukan pada diri Nabi Yusuf. Subhanallah. Begitulah seorang anak muda. Kecil dia, tapi imannya kepada Allah sangat kuat. Di sini peran seorang ayah dalam mendidik anaknya. Karena Nabi Yusuf alaihissalam diasuh dan dibimbing dalam Baitun Nubuwah, Baitul Aqidah. Siapapun yang dibimbing dalam Baitun Nubuwah wa Baitul Aqidah, maka akan menjadi seorang yang kuat mentalnya, tidak cengeng dan tidak lemah. Bukan dimasukkan ke dalam pesantren, namun pergi kabur mencari tempat yang lain. Subhanallah. Bukan seperti itu wahai anak-anak. Bukankah Nabi Yusuf adalah kisah terbaik dalam Al-Quran? Tidak ada kisah terbaik dalam Al-Quran, dalam kitab Injil, dalam kitab manapun di alam semesta ini, kecuali kisahnya Nabi Yusuf, di mana seorang anak kecil yang kuat mampu bertahan hidup di bawah bumi, dan semua orang ketika itu mungkin tidak mengetahui di mana Nabi Yusuf. Namun Allah tidak diam. Allah menguji hambanya. Jangankan manusia biasa, seorang nabi pun Allah uji. Yusuf diangkut, dibawa ke sebuah istana. Mulai di sini Yusuf diuji kembali. Setelah Yusuf dibawa ke istana dengan wajah yang tampan, bukan menjadikan dia sombong dengan kemampuan yang kalian punya, bukan menjadikan kalian sombong, tapi menjadikan kalian lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusuf alaihissalam ketika usia remaja, sama seperti kalian wahai anak-anakku sekalian. Wajah tampan, badan tegak berdiri ke depan. Kemudian digoda oleh seorang perempuan. Sampai akhirnya berada di sebuah tempat yang tidak ada melihat kecuali dua orang manusia ini. Ketika Nabi Yusuf sudah dihadapkan dengan syahwat, sudah dihadapkan dengan keburukan, sudah dihadapkan dengan maksiat, kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi kita Yusuf alaihissalam, yang beliau katakan adalah qala ma'azallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf alaihissalam, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قالت هيت لك. Ayo datang ke sini wahai Yusuf. Ini godaan anak muda di zaman sekarang. Wahai santri, jangan pernah kalian tergoda oleh handphone kalian. Qalat hayt lak. Handphone kalian yang kalian miliki di rumah setiap hari mengatakan kepada kalian qalat hayt lak. Kemari, kemari, kemari. Maka saya menamai ini bukan handphone, tapi saya menamai ini adalah ikhtibarul aqidah. Jihazul ikhtibarul aqidah. Bukan handphone, tapi disinilah status aqidah seorang manusia dipertaruhkan. Apa yang dilihat, apa yang diceritakan, apa yang disampaikan, berapa dosa tangan yang dilakukan oleh para anak muda zaman sekarang. Santri tidak seperti itu. Kisah santri sudah diwakili oleh Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Ahsanul qasas. Datanglah
seorang perempuan cantik kepada Nabi Yusuf dan mengatakan, qalat haytalak. Datang wahai Nabi Yusuf. Lihat bagaimana seorang nabi, bagaimana seorang anak muda. Anak muda, umur belasan tahun, badan memiliki struktur yang kuat. Kemudian ketika dihadapkan oleh kemaksiatan, qala ma'azallah. Tidak, wahai perempuan. Di hadapanku ada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kemenangan bagi mereka yang zalim. Singkat cerita, Nabi Yusuf tidak mau untuk diajak bermaksiat. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Subhanallah. Dimasukkan ke dalam penjara. Bukan karena melakukan kriminal, tapi karena menjaga iffah seorang muslim. Menjaga kebersihan dan kesucian jiwa manusia. Inilah yang susah, wahai anak-anak. Di dalam sebuah penjara, kita melihat, apakah Nabi Yusuf menjadi jahat? Tidak. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam dikatakan oleh dua orang yang berada kiri dan kanannya seorang kriminal. Mereka mengatakan, inna naraka minal muhsinin. Wahai Nabi Yusuf, walaupun kau berada dalam penjara, walaupun dirimu dikelilingi oleh orang-orang yang bermaksiat, tapi kejiwaan seorang Nabi kita Yusuf alaihissalam tidak berubah menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah. Inna naraka minal muhsinin. Kamu termasuk tergolong orang-orang yang baik. Subhanallah. Subhanallah. Yusuf alaihissalam Allah masukkan ke dalam tempat yang tidak baik. Namun Yusuf tetap menjadi baik. Kalian wahai anak-anakku, dimasukkan ke tempat yang baik. Ketika kalian keluar nanti dari pesantren, lulus dari pesantren ini, menjadi alumni pesantren ini, kalian tidak baik. Subhanallah. Wallah, ana lan arda bihadza. Saya enggak akan ridha dengan itu. Bagaimana bisa dididik 6 tahun, 4 tahun, masuk ke dalam pesantren, tempat baik, tempat Al-Quran, keluar dari pesantren menjadi orang yang tidak baik? Kalla. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan dengan gerombolan para pecundang, namun Nabi Yusuf alaihissalam tetap menjadi inna naraka minal muhsinin. Subhanaka Rabbi. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam telah dikeluarkan, apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Yusuf kecil dihinakan. Yusuf remaja dimasukkan ke dalam penjara. Dan Yusuf remaja menjadi pembantu dalam istana. Saya ingin katakan adalah bahwa orang sukses pasti merasakan dan menikmati sebuah proses. Yusuf alaihissalam menjadi pembantu di istana tersebut. Bukankah pendiri pesantren ini pernah menjadi pembantu? Bukankah Abi Rizal rahimahullah, pendiri pesantren ini, menjadi pembantu? Mencuci piring di salah satu rumah di Bekasi. Datang beliau ke Jakarta. Tidak memiliki teman. Tidak memiliki siapapun. Tidur di hamparan sebuah kantor di Jakarta. Dan menunggu saudara yang akan datang. Sampai akhirnya masuk. Dan alhamdulillah bertemu di depan rumah. Dihadapkan oleh seorang perempuan yang mengatakan,
Wahai Rizal, mau kemana engkau? Di Jakarta susah hidup, susah cari kerja. Beliau ditolak, namun dengan cara yang lembut. Tapi itu adalah penolakan. Hidup beliau di situ dalam kesengsaraan. Menjadi pembantu untuk Tuhannya. Rahimahullah. Andai beliau tidak hijrah ke pesantren, ke Jakarta, tidak akan ada kita semua di sini. Suatu ketika beliau telah membantu dari pagi hingga malam. Kemudian beliau duduk untuk istirahat setelah Isya. Kemudian beliau dipanggil, Rijal, buang sampah dulu ini. Subhanallah, jiwa seorang laki dan pejuang dari Sumatera dipanggil untuk membuang sampah sedang beliau sedang istirahat. Hatinya pun berontak dan akhirnya dengan terpaksa mengambil sampah tersebut dengan hati yang berat. Dan akhirnya beliau buang dan beliau berdoa dengan air mata berlinang. Ya Allah, angkatlah derajat saya. Rahimahullah. Itulah doa beliau. Subhanallah. Subhanallah. Bagaimana kisah seorang yang sukses harus sabar dan bertakwa kepada Allah. Dan siap untuk dihadapkan dengan sebuah proses yang sulit dan panjang. Kisah Abi Rizal rahimahullah telah diwakili oleh kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika remaja, bukan hidup dengan kemewahan dan kemalasan, tapi hidup untuk membantu orang lain. Sampai akhirnya Nabi kita Yusuf alaihissalam, Allah angkat derajatnya dan Allah jadikan seorang menteri di sebuah kerajaan besar. Ingat, takdir Allah berjalan. Jika kita bersabar dengan takdir Allah, sabar dengan proses yang Allah berikan, Allah tidak buta. Allah akan angkat derajat orang tersebut. Oleh karena itu, wahai anak-anakku sekalian, kalian yang telah dimasukkan ke dalam pesantren ini, jadilah Nabi Yusuf masa kini. Kalian yang telah dimasukkan ke dalam pesantren ini, jadilah kalian Abi Rizal masa kini. Amin. Beliau mengatakan, wahai anakku yang terakhir, jangan pernah kamu begitu keras terhadap kaum du'afa. Begitu nasihat beliau sebelum beliau meninggal beberapa hari kepada saya secara pribadi. Tolong jangan pernah terlalu keras dengan kaum du'afa. Biarkan mereka sekolah, masukkan mereka. Tugas kamu mencari dana di luar. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tidak memiliki biaya untuk sekolah. Duduk di sebuah majelis, dikatakan oleh gurunya, besok yang tidak memiliki uang 1 dirham, tolong jangan hadir di tempat saya. Tolong jangan hadir. Imam Syafi'i bingung. Datang ke rumah, mengadu kepada sang ibu. Sang ibu pun mengatakan, wahai nak, kamu adalah orang saleh, Allah akan berikan jalan keluar bagi kamu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Imam Syafi'i pun entah kemana, jiwanya hanya ingin dekat dengan Al-Quran dan ilmu pengetahuan, dekat dengan adab dan akhlakul karimah. Kemudian akhirnya Imam Syafi'i Allah takdirkan untuk menjadi seorang ulama besar yang mulai belajarnya dengan menulis di atas tangannya, bukan dengan pulpen ataupun buku. Ketika ada seorang guru menerangkan, beliau hanya mengambil tangannya dan meletakkan kepada lidahnya serta menuliskan di atas tangan kirinya. Bisakah itu tercatat? Tidak. Bisakah itu terekam? Tidak. Namun apa daya, dipanggil beliau oleh gurunya. Wahai guru, wahai fulan, siapa engkau? Engkau adalah anak muda sendiri. Tidak ada anak muda di sini kecuali dirimu saja. Kamu tidak sopan, kata sang guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun mengatakan, bagaimana kami tidak sopan? Sang guru pun mengatakan, ketika saya berbicara, kamu selalu menaruh tangan kananmu di lidahmu. Itu adalah perilaku yang tidak baik. Kemudian Imam Syafi'i pun mengatakan, demi Allah, wahai sang guru, aku melakukan ini karena aku tidak memiliki kemampuan ekonomi, tidak memiliki uang untuk membayar dan membeli sebuah pelepah kurma yang dijadikan buku catatan. Sampai akhirnya sang guru pun mengetes Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, apakah kamu paham yang saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir? Kemudian Imam Syafi'i pun dengan tegas mengatakan, alhamdulillah, semua yang engkau jelaskan saya paham. Baik, kalau memang engkau paham, tolong jelaskan ulang apa yang saya sampaikan. Tidak memiliki bekal buku panduan besar, tidak memiliki kamus, tidak memiliki pulpen ataupun buku catatan. Kemudian beliau dengan mudah mengulangi seluruh yang disampaikan oleh gurunya tanpa ada kurang satupun. Begitu pula lah pendiri pesantren ini, Abi Rizal rahimahullah, yang belajar sambil mengangkut batu untuk sang guru, sambil membajak sawah untuk sang guru, karena itulah sebagai bayarannya, bukan bayaran dengan uang. Beliau bukan orang mampu. Ayahnya seorang petani, ibunya seorang petani, namun keluar ingin menjadi orang baik dan mengajak seluruh kaum du'afa untuk menjadi orang sukses. Amin ya rabbal alamin. Begitupun cita-cita besar dari Ibunda Hajah Susilawati yang mendampingi perjuangan beliau, ayahanda tercinta mencari nafkah di luar untuk keluarga, ibunda yang menjaga sang anak untuk diberikan pendidikan dari tahun ke tahun. Kalau kalian mau melihat kualitas seorang anak, lihat siapa perempuan di balik itu. Ketika ada seorang laki-laki sukses luar biasa, lihat di sampingnya dan di belakangnya. Pasti ada seorang ibu yang mendoakan dan mendidik, pasti ada seorang istri yang mendoakan dan yang mendidik. Timbul pertanyaan, siapa di balik perempuan tersebut? Ketika di balik seorang laki-laki adalah seorang perempuan yang soleh. Ketika seorang laki-laki yang soleh, pasti di belakangnya ada perempuan yang solehah. Pertanyaannya, siapa di balik perempuan solehah? Di balik perempuan solehah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Oleh karena itu, wahai anak-anak, cita-cita besar terpampang di hadapan kalian. Beliau ingin mendirikan sebuah kampung Islam. Jadilah kalian orang-orang Islam. Ustadz tidak ridha. Mahma jama'ta mala dunya kullu. Walaupun kalian bisa mengumpulkan harta dunia, menjadi seorang presiden, menjadi seorang raja, menjadi seorang pejabat tinggi,
tapi tidak berakhlak dan tidak bertakwa. Ini lebih berbahaya dan sangat berbahaya karena bisa merusak bumi. Orang pintar tidak benar berbahaya dan sangat berbahaya daripada orang bodoh tidak benar. Orang bodoh tidak benar, tidak merugikan orang lain. Tapi orang pintar tidak benar, Fir'aun contohnya, Namrud contohnya. Maka Ustadz tidak ingin, sebelum kalian memiliki jiwa kepemimpinan, kalian harus memiliki keimanan yang tebal kepada Allah. Karena ketika kalian keluar nanti dari pesantren ini, jangan pernah berpikir, kapan saya lulus Ustadz? Kapan saya bisa memegang handphone? Kapan saya bisa berlaku dengan bebas ya Ustadz? Subhanallah. Tidakkah kalian mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Ketika kalian keluar dari pesantren ini, pertanyaan yang seharusnya diungkapkan adalah, sudah dapat apa saya di pesantren ini? Selama pendapatan ilmu kalian sedikit, maka berjihadlah untuk mendapatkan lebih banyak. Dan Ustaz doakan semoga semuanya, dewan gurunya Allah berkahi, santri-santrinya Allah berkahi dan Allah ridhai, wali santrinya Allah berkahi dan Allah lindungi, pesantrennya Allah besarkan dan Allah luaskan. Semua kita berada dalam naungan Allah insyaallah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Terakhir Ustaz ingin menutup oleh sebuah hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ahlin, sesungguhnya Allah punya keluarga. Para sahabat pun bingung mendengarnya. Wahai Rasulullah, bagaimana Allah memiliki sahabat? Bagaimana Allah memiliki keluarga? Sedangkan Allah lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu ahad. Allah satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Bagaimana bisa Allah memiliki keluarga? Kemudian Nabi pun mengatakan, keluarga Allah hum ahlul Quran. Semua keluarga Allah, merekalah ahlul Quran. Semoga kita termasuk menjadi keluarga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita tundukkan hati kita kepada Zat yang maha besar, yang maha agung, yang maha hidup, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha memberi, yang menciptakan dan juga memberi rezeki. Segera kita mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma innaka antal a'la, Allahumma innaka antal a'zam, Allahumma innaka antal ghafurur rahim. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا يا الله يا رب العالمين. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah ayah kami ya Allah, yang telah mencari nafkah dari pagi hingga malam ya Allah, yang telah memeras keringatnya dan membanting tulangnya untuk keluarganya ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Apabila beliau telah meninggal dunia ya Allah, kami bersaksi atas kebaikan ayahanda kami ya Allah. Beliau adalah orang-orang baik ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau azab beliau ya Allah. Janganlah engkau azab beliau walau hanya satu kali ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin, ampunilah dosa ibunda kami ya Allah, yang telah mengandung kami 9 bulan ya Allah, yang telah melahirkan kami dan menyusui kami ya Rabb.
Ya Rabb, irhamha rahmatan wasi'ah. Irhamha rahmatan wasi'ah. Sayangi orang tua kami ya Allah, terkhusus kepada ibunda kami ya Dzal Jalali wal Ikram yang telah bersusah payah ya Allah mengantarkan kami kecil ketika kami sekolah ya Allah, menjenguk kami ketika kami di pesantren ya Rabb. Ya Rabb, apabila beliau sakit maka sembuhkanlah ya Rabb. Apabila beliau telah meninggal maka sayangilah beliau ya Rabb. Apabila beliau masih sehat walafiat, jagalah beliau dan lindungi beliau ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami sedang menuntut ilmu ya Allah. Berkahilah kami, jadikanlah kami anak-anak yang bertakwa kepadamu. Ya Allah, kami mohon turunkanlah Al-Quran di hati kami. Turunkanlah Al-Quran di hati kami ya Allah. Allahumma anzil ala qulubina Al-Quran. Allahumma ij'al Al-Quran al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina. Jadikanlah kami bagian dari keluargamu ya Allah. Keluargamu hanya sedikit yang engkau pilih dan engkau sayangi ya Allah. Jadikanlah kami bagian dari itu ya Arhamar Rahimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami mengetahui ya Allah, ketika orang memulai sesuatu dengan Al-Quran, maka Allah akan tutup kehidupannya dengan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran akan menjaganya di alam barzakh. Tidak satu pun ya Rabb yang berani untuk mendekati mayit ini untuk mengazabnya, karena Al-Quran menjadi syafaat baginya ya Allah. Ya Allah, Allahumma ahyina bil Quran wa amitna bil Quran wahsyurna bil Quran wa adkhilna al jannata ma'al Quran wa adkhilna al jannata ma'al Quran wa adkhilna al jannata ma'al Quran. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami dan kepada guru-guru kami ya Dzal Jalali wal Ikram yang telah mendidik dan membimbing kami 24 jam ya Allah, yang tidak bosan untuk mengarahkan kami ya Arhamar Rahimin. Ampunlah dosa beliau semua ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami berada di tempat ini ya Allah saat ini dengan kemampuan kami karena guru kami dan doa mereka di keheningan malam ya Allah. Kami sakit, beliau yang menjaga ya Rabb. Kami sakit, beliau yang menjaga ya Rabb. Kami dalam keadaan susah, beliau yang membantu ya Allah. Jadikanlah kami yang berbakti kepada guru-guru kami ya Allah, bisa membantu pesantren kami ya Rabb. Membantu pesantren kami ya Rabb dengan doa dan usaha serta menjadi santri terbaik birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, apa yang menjadi cita-cita besar dari pesantren ini semoga Engkau kabulkan ya Allah. Akan menjadi cita-cita besar dari pesantren ini ya Rabbal Alamin, mengeluarkan para ulama, menjadikan anak-anak yang saleh dan salihah, bertakwa kepada Allah, bakti kepada orang tua, hormat kepada guru, dan menjadi pemimpin masa depan bangsa. Insyaallah ta'ala, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.